Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas kisah lengkap Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir sekitar tahun 583 Masehi. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua yang berkuasa pada tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi. Dia juga digolongkan sebagai salah satu Khulafaur Rasyidin. Umar merupakan salah satu sahabat dari Nabi Muhammad SAW. Umar adalah salah satu dari 10 orang yang dijanjikan masuk surga. Dia mengambil alih kekhalifahan Islam setelah kematian Abu Bakar As-Siddiq pada tanggal 23 Agustus tahun 634 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriyah. Pada masa mudanya Umar hanya tukang gembala dan mengurusin unta milik ayahnya yang bernama Khattab bin Nufail al-Sim al-Quraisy. Umar adalah sosok yang pemberani dan juga pintar. Umar adalah salah satu orang yang bisa membaca dan menulis. Dari semua suku Quraisy ketika Nabi diutus, hanya 17 orang yang pandai membaca dan menulis. Sehingga Sayyidina Umar kecil merupakan orang yang cukup istimewa yang mampu belajar baca tulis meski bukan berasal dari keluarga kaya raya. Kisah dimulai 6 tahun sebelum Nabi diutus menjadi Rasul. Pada saat itu Umar sedang bekerja di peternakan milik ayahnya, dan Umar dihampiri segerombolan dari Bani Khuza'ah yang lewat hendak meminta air untuk minum untanya. Setelah saling memperkenalkan diri, Umar menerima mereka dengan baik hati. Umar dengan baik hati memberikan airnya kepada Bani Khuza'ah. Umar pun melanjutkan mencari kayu bakar hendak dibawa pulang. Setelah bekerja Umar pun pulang ke rumah, dan Umar mampir ke rumah wanita tua untuk memberikan sedikit kayu bakar. Dan wanita itu memberikan sedikit kurma dan kismis sebagai hadiah. Dan Umar melanjutkan perjalanan hendak pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, dia disambut ayahnya dengan kasar. Ayah Umar memang orang yang keras walaupun terhadap anak sendiri. Ayahnya marah karena Umar pulang dan meninggalkan peternakan. Umar sering berdebat dengan ayahnya, dan dia ingin sekali mencari kehidupan yang baru. Dia ingin sekali berdagang seperti kebanyakan orang Makkah. Dan dia mencoba untuk meminta modal pada ayahnya. Tapi ayahnya tak memberikan. Bukannya modal dia dapat, tapi hanya omelan yang dia dapat. Malam ketika Umar sedang menjaga ternaknya, dia dihampiri saudaranya. Dan mengobrol tentang kehidupan Umar yang hanya seorang pengembala. Saudaranya melihat banyak potensi yang bisa dilakukan Umar, bukan sekedar menjaga ternak. Lalu saudaranya memberikan modal kepada Umar. Saudaranya berkata, "Pergilah berdagang ke negeri Syria. Di Syria negeri yang sangat maju, banyak pedagang berkumpul di sana." 2 tahun sebelum Nabi diutus, Umar pun berangkat ke negeri Syria. Dengan mengendarai unta, Umar menempuh perjalanan ke kota Damaskus. Sampai di Syria Umar pun bertemu dengan temannya sekaligus teman bisnisnya. Temannya menyambutnya dengan baik, memperkenalkan Umar kepada orang Bizantium selaku teman berbisnis.
Mereka saling bernegosiasi masalah bisnis. Walaupun temannya sedikit curang, tapi Umar tak bisa ditipu oleh temannya. Lalu temannya mengajak Umar melihat kemajuan negeri Syria. Pada masa itu Suriah di bawah kekuasaan Romawi Timur atau Bizantium. Syria negeri yang sangat maju dan termasuk pusat perdagangan. Berbagai penjuru daerah banyak yang berdagang di Syria, tepatnya distrik Damaskus. Waktu terus berlalu, tepatnya 1 tahun sebelum Nabi diutus menjadi Rasul. Di kota Makkah pada saat itu ramai sekali. Banyak pedagang sedang menjajahkan barang dagangannya. Di dekat Ka'bah ada 2 orang yang sedang berdebat. Seorang Yahudi dan orang Quraisy. Dan Abu Zaid selaku pemimpin Makkah datang menghampiri dan menyelesaikan pertengkaran tersebut. Dan setelah masalah selesai, Yahudi tersebut berteriak kencang kepada semua orang, "Ketika masa yang dijanjikan akan datang, kami akan menghancurkan kalian." "Apa maksud ucapan Yahudi tersebut?" bertanya seseorang pada Umar. Dan Umar menjawab, "Maksud Yahudi tersebut akan ada nabi yang diutus untuk mereka. Karena ajaran Yahudi mengatakan akan ada nabi yang akan diutus, tapi mereka tidak tahu siapa. Dan dari kaum apa nabi tersebut?" Di tempat lain, ada pertandingan gulat, dan ada pegulat yang tak terkalahkan, dan Umar pun dipanggil untuk mengalahkan pegulat tersebut. Umar memang mahir dalam olahraga gulat dan dia menjadi kebanggaan suku Quraisy. Umar tak terkalahkan dalam bergulat. Dengan badan yang tinggi besar dan tenaga yang sangat kuat, Umar dengan mudah mengalahkan lawannya. Dan waktu pun berlalu, tibalah suatu malam seorang anak menghampiri rumah paman Khadijah yang bernama Warakah bin Naufal. Dia dipanggil Khadijah, istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menceritakan turunnya wahyu pertama dan diutusnya Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.